Inilah bidadari tercantik di surga. Rasulullah pernah menceritakan bahwa di dalam surga terdapat seorang bidadari yang kecantikannya paling luar biasa di antara seluruh bidadari lainnya. Kecantikannya berlipat ganda, jauh melampaui keindahan bidadari surga yang lain. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan wanita tercantik di dunia. Bidadari ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba pilihan Allah, yaitu mereka yang berjuang dengan keimanan yang tulus dan wafat dalam keadaan diridai Allah. Bidadari tercantik di surga tersebut dikenal dengan nama Ainul Mardiyah. Dikisahkan, seorang sahabat Nabi pernah bermimpi bertemu dengannya dan menyaksikan bahwa tingkat kecantikannya benar-benar melampaui segala gambaran keindahan yang pernah dikenal manusia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridai Allah, yang kelak Allah pertemukan dengan kenikmatan surganya. Inilah kisah iblis yang mengganggu Rasulullah ketika sholat hingga iblis tersebut ingin diikat untuk mainan anak-anak di Madinah. Pada suatu malam yang sunyi, Rasulullah berdiri melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyukan. Hati beliau tertuju hanya kepada Allah, sementara para sahabat berada di belakang mengikuti dengan penuh hormat dan ketenangan. Namun di tengah keheningan sholat itu, terjadi sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tiba-tiba para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat yang asing bagi mereka. Dengan suara yang tegas namun tetap tenang, beliau berkata, "A'udzubillahi minka." Kemudian beliau melanjutkannya dengan kalimat lain, "Al'anuka bilanatillah." Ucapan itu diulang sampai 3 kali. Para sahabat melihat beliau seakan-akan membentangkan tangan, seperti sedang menangkap sesuatu di hadapannya. Dan ketika sholat pun selesai, rasa penasaran para sahabat semakin besar. Mereka tidak pernah mendengar kalimat seperti itu sebelumnya dalam sholat Rasulullah. Maka mereka pun memberanikan diri untuk bertanya. Dengan penuh adab mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu di dalam sholat yang sebelumnya belum pernah kami dengar. Kami juga melihat engkau membentangkan tanganmu." Rasulullah pun menjelaskan dengan lembut. Beliau bersabda, "Sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa bara api. Ia ingin melemparkannya ke wajahku. Karena itu aku berkata, A'udzubillahi minka 3 kali. Lalu aku lanjutkan dengan Al'anuka bila'natillahi tammah. Belum selesai 3 kali ucapan itu, aku ingin menangkapnya." Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan kalimat yang membuat para sahabat terperangah kagum. "Demi Allah, seandainya bukan karena doa saudara kita Nabi Sulaiman, niscaya akan aku ikat dia, sehingga bisa menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Para sahabat pun semakin yakin betapa besar perlindungan Allah kepada Rasulnya, dan betapa nyata keberadaan godaan setan terhadap manusia, bahkan kepada manusia yang paling mulia sekalipun. Namun Rasulullah selalu diberi pertolongan dan kemenangan atasnya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bahwa setan selalu berusaha mengganggu ibadah manusia. Namun siapapun yang berlindung kepada Allah dengan hati tulus, akan selalu mendapatkan penjagaan darinya. Tahukah kalian bahwa ada satu jembatan yang paling menakutkan di hari akhir kelak, yaitu jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatan ini adalah ujian terakhir bagi setiap manusia setelah melewati hisab atau perhitungan amal. Bayangkan sebuah jembatan yang terbentang di atas jurang neraka jahanam, menghubungkan padang mahsyar dan surga. Semua manusia tanpa terkecuali harus melaluinya. Jembatan Sirotol Mustaqim bukan sekadar imajinasi, melainkan sebuah realitas yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di kanan dan kirinya terbentang kegelapan, dan di bawahnya ada neraka jahanam yang menunggu dengan kengeriannya. Lalu mengapa jembatan ini begitu ekstrim? Inilah cermin dari perjalanan hidup kita di dunia. Semakin lurus dan kuat iman kita, semakin mudah pula perjalanan di atas jembatan ini. Jembatan ini menjadi penentu akhir, pembuktian kesungguhan amal di dunia. Ada tujuan yang sangat mendalam mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jembatan ini. Tujuannya adalah untuk memisahkan secara jelas antara orang beriman yang taat dengan mereka yang lalai dan mendustakan kebenaran. Ini adalah ujian kesabaran dan keikhlasan terakhir, di mana setiap individu akan merasakan hasil nyata dari setiap amal yang mereka perbuat selama di dunia. Bagi orang beriman yang masih memiliki sisa-sisa dosa, jembatan ini berfungsi sebagai pembersih. Jembatan ini menjadi bukti nyata bagi orang-orang kafir bahwa janji dan peringatan Allah itu benar, tepat sebelum mereka jatuh ke dalam neraka. Kecepatan seseorang melewati jembatan Sirotol Mustaqim ini sangat beragam, tergantung pada bobot amalnya. Yang pertama, kecepatan secepat kilat. Golongan ini adalah para nabi dan orang-orang saleh dengan amal yang luar biasa. Mereka melesat begitu cepat bahkan tanpa merasa takut.
Yang kedua, kecepatan secepat angin atau kuda. Mereka adalah orang yang amalnya banyak dan tulus akan melewatinya dengan kecepatan tinggi, meskipun merasakan sedikit guncangan. Yang ketiga, yaitu kecepatan berlari dan berjalan biasa. Mereka adalah orang yang amalnya seimbang, akan melewatinya dengan tertatih-tatih, tetapi tetap berhasil sampai di ujung jembatan. Yang keempat, kecepatan merangkak. Mereka adalah orang yang berlumuran dosa, namun masih memiliki iman. Perjalanan mereka akan sangat sulit dan melelahkan. Dan yang keempat yaitu terjatuh ke neraka. Mereka adalah orang-orang yang lalai, durhaka, atau tidak beriman akan langsung terjatuh ke dalam neraka jahanam. Jembatan ini bahkan tidak terlihat bagi orang kafir dan mereka akan langsung tercebur ke dalamnya. Bagi umat muslim, jembatan Sirotol Mustaqim bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan abadi. Orang-orang yang beriman dan banyak beramal saleh akan diselamatkan oleh rahmat Allah. Mereka akan melintasi jembatan dengan lancar dan akhirnya menikmati kenikmatan surga. Meskipun beriman, mereka yang dosanya lebih berat akan jatuh ke neraka jahanam untuk disucikan terlebih dahulu, sebelum akhirnya diangkat kembali ke surga. Kelak Nabi Muhammad akan menjadi orang pertama yang melintasi jembatan, dan beliau akan memohon keselamatan bagi umatnya dengan doa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Ya Allah, semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa melintasi Sirotol Mustaqim dengan lancar dan masuk ke dalam surga. Amin. Tahukah kalian sahabat Al-Masyurah, apa yang terjadi pada ruh manusia setelah kematian? Di saat liang lahat ditutup dan semua orang pergi, hidupmu justru baru dimulai. Rasulullah SAW menjelaskan perjalanan ini dalam hadits Bara bin Azib. Ketika seorang mukmin berada di detik terakhir hidupnya, malaikat turun dari langit. Wajah mereka bercahaya, membawa kafan dan wewangian dari surga. Malaikat maut berkata lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Ruh itu keluar perlahan, tanpa siksaan, seperti tetesan air dari mulut kendi. Namun berbeda dengan orang yang ingkar. Malaikat datang dengan wajah mengerikan, membawa kafan dan bau neraka. Malaikat maut berkata keras, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah." Ruhnya dicabut dengan paksa, seperti besi panas ditarik dari bulu basah. Setelah dikuburkan, ruh dikembalikan ke jasad. Ia mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya sendirian. Lalu datang dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Dengan suara menggetarkan mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Orang beriman menjawab tenang, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad SAW." Terdengar seruan dari langit, "Benar hambaku." Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya dan dibukakan pintu surga. Namun yang tak beriman hanya berkata, "Aku tidak tahu." Terdengar seruan, "Dusta hambaku." Kuburnya menyempit, tulang-tulangnya saling menghimpit dan dibukakan pintu neraka. Kematian bukan akhir, ia adalah gerbang, dan kubur bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Pedihnya sakaratul maut. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ketika malaikat hendak mencabut nyawa seseorang, ia akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Bahkan jasadnya harus dipegang oleh malaikat, karena jika tidak, jasad itu akan berlari menahan dahsyatnya rasa sakit tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Malaikat memeluk hamba yang sedang menghadapi sakaratul maut dan menahannya. Seandainya tidak, niscaya ia akan lari ke gurun dan daratan karena dahsyatnya sakaratul maut." Sakitnya sakaratul maut digambarkan seperti ditusuk ratusan pedang. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Kematian adalah musibah paling dahsyat di dunia, dan sakaratul maut lebih menyakitkan daripada ditusuk 300 pedang." Hadis riwayat Ats-Tsabrani. Para ulama juga berpendapat bahwa dahsyatnya kematian itu bagaikan dikuliti hidup-hidup. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika ruh dicabut, ia dicabut dengan sangat keras, seperti menarik duri dari kapas yang basah. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan para nabi dan rasul yang merupakan kekasih Allah pun merasakan pedihnya sakaratul maut. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat yang sangat menyakitkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah, nabi pilihan dan kekasih Allah, juga merasakan beratnya sakaratul maut. Menjelang wafatnya, Rasulullah memohon kepada Allah agar diringankan sakaratul maut bagi umatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sakaratul maut itu menyakitkan. Barang siapa diampuni dosanya saat sakaratul maut, maka sungguh ia telah diberi rahmat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Allah, dengan keberkahan doa kekasih-Mu, kasihanilah kami umatnya.
Mudahkanlah sakaratul maut kami. Amin ya Rabbal Alamin. 30 hari lagi Ramadan. Bukan tentang sibuk menyambut, tapi tentang sibuk bersiap. Bersiap menahan diri, membersihkan hati, dan kembali kepada Allah. Karena Ramadan bukan tentang soal terlihat baik, tapi tentang soal ingin diampuni.